Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja relatable banget buat kita semua di era digital ini. Judul bahasan kita adalah menanggalkan topeng dunia, merawat kemuliaan wajah dan suara kita sebagai citra Allah. Singkatnya, kita mau lihat gimana sih cara kita berinteraksi, baik di dunia nyata maupun maya, kalau kita bercermin pada Injil Yohanes dan kisah para rasul. Yuk, kita mulai. Nah, pertama-tama kita dihadapkan sama satu pertanyaan mendasar nih. Sebenarnya, apa sih itu kemuliaan? Coba deh kita kilas balik sebentar ke sebuah momen luar biasa di kisah para rasul. Waktu itu, setelah Yesus naik ke surga, para rasul ngumpul bareng Bunda Maria di ruang atas. Suasananya pasti syahdu banget. Mereka semua bertekun, sehati, sejiwa dalam doa. Dan yang paling penting di sini adalah mereka pakai wajah asli mereka untuk menatap Tuhan dan pakai suara asli mereka yang otentik untuk berdoa. Sebuah interaksi manusiawi yang benar-benar murni. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana ya dunia modern kita zaman now mendefinisikan kata kemuliaan itu? Wah, kalau ngomongin definisi dunia, bedanya benar-benar kayak bumi dan langit. Sekarang ini yang namanya kemuliaan itu seringnya diukur pakai metrik digital. Berapa banyak followers kita, konten kita viral nggak nih? Atau seberapa mulus wajah kita setelah ditambahin puluhan filter di HP? Hayo ngaku, berapa kali kita take selfie berulang-ulang cuma buat dapat satu foto yang kita anggap sempurna sebelum dipost? Padahal ya, itu semua ilusi, itu kemuliaan buatan yang seringkali penuh sama kepalsuan. Tapi coba kita alihkan pandangan kita ke kemuliaan Kristus. Yesus itu nggak nyari popularitas, melainkan supaya ia bisa memberikan hidup yang kekal. Kemuliaannya justru ada di kayu salib, sebuah kasih yang total. Bayangin aja, kemuliaannya justru paling nyata waktu wajahnya babak belur di Bukit Kalvari, dan ketika suaranya yang parau memberikan pengampunan buat mereka yang menyalibkannya. Luar biasa kan? Momen perenungan kita ini pas banget nih bertepatan dengan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-60 di seluruh dunia. Tema tahun ini mengangkat judul Menjaga Suara dan Wajah Manusia. Wah, tema ini benar-benar profetis dan nendang banget ya. Kenapa? Karena jujur aja, kita ini lagi ada di tengah konflik modern, di mana kita pelan-pelan mulai kehilangan human touch atau keaslian dalam koneksi antar manusia. Coba deh perhatiin ancaman di era digital sekarang. Ngeri-ngeri sedap loh. Kita hidup di zaman di mana kebenaran itu makin gampang dikaburkan sama teknologi. Sekarang, suara orang bisa gampang banget dikloning pakai AI buat tujuan penipuan. Wajah seseorang bisa dimanipulasi jadi deepfake untuk memutarbalikkan fakta. Terus, ironisnya dalam keseharian kita nih, kita seringkali lebih milih nunduk, asyik scroll layar HP daripada natap langsung wajah pasangan atau anak-anak kita dengan penuh kasih. Lebih parah lagi, betapa gampangnya jempol kita ngetik komentar-komentar kasar dan toksik di internet, padahal kalau disuruh ngomong langsung, kita belum tentu berani. Sedihnya, teknologi malah sering menggantikan kehangatan interaksi manusia dengan obsesi digital. Jadi, di tengah dunia yang makin tenggelam dalam kepalsuan teknologi ini, siapakah Kristus buat kita? Kristus itu Sang Sabda. Dia adalah suara Allah Bapa yang bergema di dunia, dan dia juga wajah Allah yang kelihatan secara nyata. Makanya, waktu dunia sibuk ngaburin wajah dan suara manusia pakai berbagai macam manipulasi, kita sebagai pengikut Kristus punya panggilan yang sangat jelas. Kita dipanggil buat mengembalikan lagi kesucian dan keaslian dari wajah dan suara manusia itu sendiri di setiap interaksi kita. Lalu pertanyaannya, gimana dong caranya kita bisa memulihkan keaslian itu? Pemazmur ngasih jawaban yang indah banget. Wajahmu ku cari ya Tuhan. Saudara-saudari, logikanya gini ya. Kita nggak bakal bisa punya wajah yang ramah dan penuh belas kasih ke orang lain kalau kita sendiri nggak pernah aktif mencari dan menatap wajah Tuhan lewat doa-doa pribadi kita dan ekaristi. Sama halnya dengan suara kita. Suara kita nggak akan pernah bisa menguatkan atau menghibur mereka yang lagi berduka kalau suara itu nggak pernah kita latih dulu buat memuji Tuhan. Masuk akal banget kan? Memang sih, menjaga kejujuran di dunia maya itu susahnya minta ampun. Mempertahankan kebenaran, pakai suara yang jujur dan nolak kepalsuan dunia, tuh kadang bisa mendatangkan penolakan atau bahkan penderitaan. Tapi Rasul Petrus ngingetin kita nih, berbahagialah kamu kalau kamu dinista karena nama Kristus. Jadi please jangan pernah takut. Kalau kamu dijauhi gara-gara milih buat ngomong jujur, atau kamu ditolak karena tegas nolak nyebarin hoax di grup pesan keluarga atau teman, justru bersukacitalah. Itu tandanya roh kemuliaan Allah itu benar-benar ada pada kamu.
Jadi, sebagai penutup, yuk sama-sama kita tanggalkan topeng dunia ini. Pilihlah keaslian di atas manipulasi digital. Gunakan suara kamu hari ini bukan untuk ngejatuhin orang lain di kolom komentar, tapi untuk memberkati. Hadirkan wajahmu bukan sebagai topeng filter kepalsuan, tapi biarkan itu jadi cermin nyata dari kasih Kristus buat sesama di sekitar kamu. Pertanyaan refleksi buat kita hari ini, pas kamu buka ponsel kamu nanti, wajah dan suara siapakah yang bakal kamu pancarkan ke dunia? Semoga ulasan ini memberkati cara kita berkomunikasi dan membarui wajah bumi. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.